dalam mata kuliah patofisiologi inflamasi atau reaksi alergi. Jadi di sini reaksi alergi itu tidak ada bedanya dengan reaksi inflamasi. Jadi reaksi alergi itu adalah sebuah proses reaksi inflamasi. Nah, adapun patofisiologinya itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya saya akan masuk ke inflamasi itu apa. Inflamasi itu adalah respon dari luka, yaitu termasuk infeksi. Kemudian inflamasi itu adalah terjadinya reaksi pada pembuluh darah yang memicu akumulasi cairan dan leukosit di jaringan ekstravaskuler. Kemudian leukosit dan pertahanan imunitas pertama itu menghancurkan zat dari luar tubuh penyebab inflamasi. Dan reaksi inflamasi ini menginisiasi proses repair yang disebut juga protective response atau respons proteksi. Nah, adapun reaksi inflamasi yang bisa berbahaya itu contohnya adalah reaksi hipersensitivitas terhadap gigitan serangga, obat-obatan atau kontras media di radiologi. Kemudian penyakit kronis, nah itu juga seperti artritis dan aterosklerosis itu juga melibatkan proses atau reaksi inflamasi yang bisa berbahaya. Kemudian reaksi inflamasi itu terdiri dari dua reaksi umum, yaitu adalah reaksi vaskuler dan juga reaksi seluler. Dan reaksi inflamasi ini juga melibatkan banyak mediator kimia atau mediator inflamasi. Dan turunan dari plasma protein, turunan dari sel imun di dalam dan luar pembuluh darah. Nah, adapun tanda utama peradangan itu apa saja? Nah, tanda utama peradangan atau inflamasi itu adalah berupa rubor. Rubor itu adalah kemerahan. Nah, kemerahan itu terjadi karena adanya vasodilatasi dari pembuluh darahnya, karena ada peningkatan aliran darah karena akibat dari inflamasi atau peradangan itu. Kemudian ciri khasnya yang umum itu juga ada tumor atau swelling atau pembengkakan, dan itu biasanya terjadi karena akumulasi cairan ekstravaskuler. Dan tanda utama peradangan juga adanya kalor atau adanya jadi kayak terasa kepanasan gitu ya di bagian pusat yang terjadi inflamasinya. Itu dikarenakan ada peningkatan aliran darah dan juga adanya vasodilatasi. Nah, selain itu juga peradangan itu bisa ditandai juga dengan pain atau dolor. Pain itu artinya nyeri di pusat yang terjadi radangnya. Adapun tipe inflamasi itu yang pertama itu adalah inflamasi yang akut, kemudian inflamasi kronis dan juga inflamasi yang granuloma. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas apa sih bedanya yang inflamasi akut, inflamasi kronis dan juga yang inflamasi granuloma. Nah, untuk yang inflamasi akut itu dia durasinya itu singkat. Tapi kalau inflamasi kronis itu durasinya tuh dia lebih lama. Inflamasi kronis itu bisa dipicu karena adanya inflamasi akut terlebih dahulu. Nah, inflamasi akut yang terjadi terus-menerus ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya inflamasi kronis. Nah, itu contohnya seperti pada penyakit rheumatoid arthritis atau gout arthritis atau arthritis. Nah, selain itu juga bedanya kalau pada inflamasi akut itu biasanya terjadi edema atau pembengkakan atau penumpukan cairan di jaringan. Selain itu, untuk inflamasi akut itu biasanya dia melibatkan yang utamanya adalah neutrofil. Tapi kalau inflamasi kronis itu biasanya yang melibatkan mediator inflamasinya
Utamanya yang banyak terlibat dan mendominasi itu adalah munculnya limfosit dan juga makrofag. Nah, selain itu, bedanya inflamasi akut dengan inflamasi kronis, kalau inflamasi akut itu tidak ada jaringan fibrosis, tapi kalau inflamasi kronis, kalau cara repairnya, jadi cara repair jaringannya itu berupa jaringan fibrosis atau terbentuknya jaringan fibrosis atau jaringan sel yang sudah mati karena adanya inflamasi yang terus menerus. Kemudian selain itu juga kalau inflamasi kronis, bedanya dengan inflamasi akut itu pada inflamasi kronis itu karena saking lamanya maka pembuluh darah itu bisa membentuk pembuluh darah yang baru. Jadi ada pembentukan pembuluh darah baru atau prosesnya disebut dengan angiogenesis. Kemudian yang ketiga, tipe inflamasi ini beda daripada yang inflamasi akut dan kronis. Nah, kalau inflamasi yang ini adalah inflamasi granuloma. Dan inflamasi granuloma ini dia beda gitu ya polanya dibandingkan inflamasi akut dan inflamasi kronis. Dan biasanya ada dominan makrofag yang teraktivasi, jadi seperti sel epitelioid. Dan juga kemungkinan juga ada multinucleated giant cells. Jadi kemungkinan ada atau tidak terbentuknya sel giant atau sel raksasa. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam ke inflamasi akut. Nah, inflamasi akut ini prinsipnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah adanya peningkatan aliran darah, kemerahan dan panas atau hangat, sensasi hangat atau sensasi panas. Kemudian juga yang menjadi ciri khas utama dari inflamasi akut itu adalah timbulnya edema atau akumulasi cairan gitu yang dihasilkan dari peningkatan tekanan hidrostatik atau vasodilatasi dan tekanan osmotik intravaskuler yang rendah atau rusaknya protein. Kemudian ciri khas inflamasi akut juga leukosit itu bermigrasi dari sirkulasi mikro dan terakumulasi di luka yang mengalami inflamasi. Nah, adapun pencetus inflamasi akut itu biasanya disebabkan oleh kondisi-kondisi seperti adanya entah itu infeksi bakteri, entah itu infeksi virus, itu bisa jadi keduanya. Atau adanya trauma atau kecelakaan atau bagian tubuh kita itu bersinggungan dengan benda tumpul. Kemudian inflamasi akut itu juga bisa disebabkan oleh adanya agen kimia atau fisika, kemudian juga adanya zat asing dan juga reaksi imun. Nah, adapun edema pada reaksi inflamasi itu terjadinya prosesnya adalah seperti ini. Nih, edema itu adalah general term for swelling. Swelling itu artinya adanya pembengkakan atau penumpukan atau akumulasi cairan di jaringan. Jadi kita lihat ini pada kondisi normal itu plasma protein di aliran darah itu menjaga tekanan osmotik koloid untuk membantu menarik cairan yang bocor ke jaringan itu melalui tekanan hidrostatik. Nah, adanya inflamasi itu berarti adanya disregulasi tekanan hidrostatiknya. Jadi tekanan hidrostatiknya ada disregulasi, misalnya pada gagal jantung dan atau tekanan koloid. Nah, jadi ada disregulasi pada tekanan koloidnya. Itu karena pengurangan protein plasma. Dan kondisi tersebut itu akan mendorong lebih banyak cairan transudat itu yang masuk ke dalam jaringan. Jadi cairan transudat yang masuk ke dalam jaringan. Kemudian inflamasi itu menyebabkan sel endotelial itu untuk memisah.
Nih, inflamasi itu menyebabkan sel endotelial itu memisah. Nah, akibatnya cairan dan proteinnya itu leakage atau bocor. Atau cairan plus protein yang bocor itu disebut sebagai eksudat dan itu masuk ke dalam ke dalam jaringan sehingga timbullah penumpukan cairan dan juga protein yang disebut sebagai edema atau udem. Nah, ekstravasasi leukosit. Jadi ekstravasasi itu adalah pengiriman leukosit dari lumen pembuluh darah ke interstisium. Atau interstisium itu adalah organ dalam jaringan yang berisi cairan suspensi. Nah, kalau di lumen itu terjadi proses marginasi, rolling dan juga adesi, kemudian migrasi ke lapisan endotelium yang disebut sebagai diapedesis. Kemudian leukosit itu bermigrasi ke jaringan interstisial dan itu disebut sebagai gerakan kemotaksis. Nah, di situ leukosit itu menelan agen penyebab inflamasi atau memfagositosis. Kemudian membunuh mikroba dan mendegradasi jaringan nekrotik dan antigen asing. Nah, adapun visualisasi dari proses ini itu bisa dilihat di sini. Jadi leukosit itu mengalami ekstravasasi menuju ke jaringan, itu caranya dengan rolling, kemudian adesi, kemudian migrasi ke endotelium seperti ini. Nah, kemudian dengan chemokines, stimulasi dari chemokines, ya affinity-nya atau ikatannya itu akan semakin kuat di jaringan, kemudian masuk ke jaringan dan juga terbentuk fibrin dan fibronektin. Seperti itu. Nah, ini adalah morfologi dari neutrofil. Jadi neutrofil itu adalah seperti ini morfologinya bisa dilihat. Kemudian ini juga morfologi dari eosinofil adalah seperti ini. Ini adalah gambaran histologiknya ya. Nah, kemudian tahapan lanjutan dari proses emigrasi leukosit yang Ibu sebutkan sebelumnya tadi itu adalah neutrofil menginfiltrasi selama 6 sampai 24 jam pertama. Tapi kalau monosit itu dalam 24 sampai 48 jam pertama. Nah, kemudian kejadian selanjutnya itu timbulnya luka atau kerusakan dan inflamasi. Nah, grafiknya itu dalam hitungan hari itu bisa dilihat dari sini ya. Pertama adalah timbul edema dulu, puncak, kemudian menurun, terus neutrofil, puncak jumlahnya, kemudian menurun. Nah, setelah neutrofil menurun, kemudian yang bekerja itu adalah monosit atau makrofag itu setelah 2 hari, dari edemnya. Kemudian kejadian selanjutnya itu bisa timbul infeksi. Nah, ketika timbul infeksi dari edem, neutrofil, kemudian makrofag yang berperan. Nah, ketika timbul infeksi, maka yang naik itu adalah sel imun yang limfosit. Jadi limfosit itu adalah benteng keduanya gitu setelah neutrofil dan juga monosit dan makrofag. Dan limfosit itu biasanya atau plasma sel itu biasanya dia muncul ketika sudah timbul infeksi. Nah, outcome dari inflamasi akut itu sendiri itu adalah resolusinya tercapai, kemudian manifestasi klinis dari inflamasi akut adalah timbulnya atau pembentukan abses atau nanah. Makanya kalau kalian kalau kalian ada luka kemudian mengalami infeksi sekunder dari entah itu bakteri atau itu virus, kemudian nantinya seperti jerawat saja gambaran gampangnya. Kemudian nantinya jerawat itu setelah mengalami peradangan, infeksi, kemudian timbul nanah. Nah, nanah ini outcomes atau manifestasi klinis dari inflamasi akut. Kemudian terjadinya pembentukan fibrosis. Nah, setelah destruksi jaringan substantif dan pada jaringan yang tidak bisa diregenerasi itu bisa timbul yang namanya fibrosis. Nah, ini adalah awalan dari terjadinya inflamasi kronis.
Nah, setelah eksudasi fibrin yang melimpah, itu terutama di rongga serosa, kemudian menuju progres ke inflamasi kronis. Jadi ini adalah proses inflamasi akut itu bisa menyebabkan inflamasi kronis, itu prosesnya awal mulanya itu dari sini. Nah, kemudian, ini bedanya tipe inflamasi antara akut dan juga kronis. Nah, kalau akut itu dia mengalami resolusi yang bisa reversible, jadi jaringannya itu bisa kembali seperti semula. Tapi kalau yang kronis itu biasanya jadi tipe repair atau tipe perbaikan dari inflamasi kronis itu adalah lebih ke organisasi, jadi reorganisasi ulang dan timbulnya jaringan fibrosis. Jaringan fibrosis itu adalah jaringan yang mati. Tapi kalau yang akut itu masih bisa ini clearance injurious stimuli, kemudian mediator inflamasinya itu bisa di clear, bisa dibersihkan. Kemudian ada replacement dari sel yang mengalami inflamasi itu tadi, sehingga fungsinya itu kalau yang inflamasi akut itu masih bisa berfungsi normal kembali. Tapi kalau yang mengalami inflamasi kronis itu terbentuk jaringan fibrosis, itu fungsinya itu sudah tidak bisa balik lagi ke normal karena sudah adanya jaringan yang fibrosis. Jadi jaringan yang loss of function. Jadi fungsi jaringannya itu sudah hilang. Nah, kemudian ini adalah proses repair dari inflamasi kronis. Nah, kemudian manifestasi sistemik dari inflamasi kronis itu adalah adanya leukositosis, yaitu increase leukocyte count in the blood. Kemudian netrofilia, terjadi netrofilia itu biasanya kalau infeksi bakteri. Kemudian adanya limfositosis itu biasanya kalau adanya campak, kemudian cacar dan infectious mononukleosis, dan adanya eosinofilia, adanya parasit, asma dan juga hay fever. Kemudian adanya leukopenia, itu adalah reduce leukocyte count-nya. Nah, itu misalnya pada demam tipes, kemudian beberapa virus, rickettsia dan juga protozoa. Maaf ralat ya, yang tadi sepertinya Ibu sempat salah menyebut, tadi inflamasi kronis ya Ibu nyebutnya. Ini masih dalam koridor inflamasi akut. Nah, sekarang kita baru menuju ke inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis itu adalah bedanya apa dengan inflamasi akut, yaitu adalah inflamasi dalam durasi yang lama, itu berupa hitungan minggu atau bulanan. Dan itu peradangan aktif dan terjadi kerusakan jaringan serta upaya perbaikan yang berlangsung secara bersamaan. Jadi jaringannya rusak, kemudian diperbaiki dalam waktu yang bersamaan. Rusak lagi, diperbaiki lagi, rusak lagi, diperbaiki. Seperti itu kalau inflamasi kronis. Dan pada inflamasi kronis itu dapat terjadi setelah peradangan akut atau dimulai secara diam-diam dan seringkali tanpa gejala. Nah, infeksinya itu bisa persisten dan bisa diakibatkan oleh autoimunitas atau paparan agen toksik seperti silika. Prosesnya disebut silikosis. Nah, untuk inflamasi kronis itu yang jenis infeksi persisten itu biasanya disebabkan oleh adanya virus, kemudian jamur, parasit atau penyebab sifilis, yaitu Treponema pallidum. Atau bisa jadi karena adanya exposure dari agen-agen yang toksik seperti silika dan juga toxic plasma lipid komponen. Dan bisa juga diakibatkan karena adanya autoimun, penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, kemudian systemic lupus erythematosus. Jadi ini adalah
penyakit-penyakit itu yang bisa mengakibatkan terjadinya proses inflamasi kronis. Jadi terus inflamasi, jaringannya terus terinflamasi. Nah, untuk gambaran histologinya untuk inflamasi kronis itu adalah adanya infiltrasi sel mononuklir seperti makrofag, limfosit, dan juga sel plasma. Dan jadi indikatornya salah satunya adalah adanya destruksi jaringan yang diindus oleh sel inflamatori. Dan ciri yang lain adalah penyembuhan dengan mengganti jaringan yang rusak dengan jaringan ikat atau fibrosis, dan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Nah, ini adalah gambaran sel inflamatori kronis, yaitu biasanya melibatkan makrofag dan juga limfosit. Nah, ini gambarannya, ini gambaran histologinya. Nah, untuk makrofag itu adalah mediator inflamasi yang biasanya terlibat di inflamasi kronis. Nah, kita akan mengenal lebih dekat apa itu makrofag. Jadi proses yang melibatkan makrofag itu, monosit mulai beremigrasi ke jaringan di awal peradangan, di mana mereka berubah menjadi sel fagositik yang lebih besar yang dikenal sebagai makrofag. Jadi monosit itu tuh adalah awal mula dari makrofag. Jadi makrofag itu adalah monosit yang ukurannya lebih besar lagi. Nah, makrofag ini mendominasi selama 48 jam dan ada proses sirkulasi, divisi, dan juga imobilisasi. Nah, aktivasi itu menghasilkan sekresi produk yang aktif secara biologis. Nah, ini adalah gambaran makrofag. Nah, adapun sel imun lain yang terlibat pada inflamasi kronis itu juga melibatkan limfosit. Nah, limfosit ini yang menghasilkan mediator inflamasi dan juga berpartisipasi dalam reaksi kekebalan yang dimediasi sel. Sel plasma itu nantinya menghasilkan antibodi. Nah, limfosit dan makrofag itu berinteraksi secara dua arah. Nah, ini adalah sel inflamatori yang kronis. Nah, sel lain yang terlibat dalam inflamasi kronis itu adalah eosinofil dan biasanya muncul di reaksi imun yang dimediasi oleh imunoglobulin E. Dan eosinofil ini biasanya muncul pada infeksi parasit. Nah, butiran eosinofil itu mengandung protein yang bersifat toksik bagi parasit. Selain itu juga sel lain yang terlibat di inflamasi kronis adalah sel MAS. Dan sel MAS itu nantinya itu bisa melepaskan atau merilis mediator inflamasi seperti histamin dan juga sitokin. Nah, ini adalah morfologi dari eosinofil. Nah, yang ketiga itu adalah inflamasi granuloma. Nah, inflamasi granuloma ini adalah tipe setelah inflamasi akut dan kronis. Dan yang membedakan adalah pada inflamasi granuloma itu ada pola khas peradangan kronis, yaitu adalah jenis sel yang dominan itu adalah makrofag yang teraktivasi tapi dengan tampilan seperti epitel yang termodifikasi atau dimodifikasi atau epiteloid. Kemudian sel raksasa itu mungkin ada atau mungkin tidak ada pada jenis tipe inflamasi granuloma. Granuloma itu sendiri adalah area vokal peradangan itu di granulomatosa. Nah, kita akan mengenal lebih jauh tentang mediator inflamasi. Nah, prinsip umum mediator kimia atau mediator terjadinya inflamasi itu, jadi ini adalah yang memediasi. Jadi ini adalah biang kerok yang memediasi terjadinya proses inflamasi atau peradangan. Dan prinsip umum dari mediator inflamasi itu adalah bisa berasal dari plasma atau sel.
dan kebanyakan terikat pada reseptor tertentu pada sel target. Dan mediator inflamasi ini dapat merangsang pelepasan mediator oleh sel target yang dapat memperkuat atau mengubah respons inflamasi. Nah, mediator inflamasi itu juga dapat bekerja pada satu atau beberapa sel target, memiliki target yang luas dan mungkin memiliki efek yang berbeda tergantung pada jenis sel dan jaringan. Dan mediator inflamasi ini biasanya berumur pendek dan sebagian besar berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya. Nah, adapun jenis-jenis mediator inflamasi ini bisa dilihat di sini dan sumbernya dari mana. Ini misalkan saja kita ambil mediator inflamasi histamin. Nah, ini biang kerok terjadinya inflamasi yang bikin kita gatal-gatal atau alergi, kemudian yang bikin kita bengkak, kemudian yang membuat terjadinya udem. Nah, ini histamin ini salah satunya mediator inflamasi atau biang keroknya. Nah, sumbernya itu bisa berasal dari sel mas, basofil ataupun platelet. Dan begitu juga yang lain. Jadi cara bacanya adalah mediator inflamasinya ini sumbernya itu bisa dari sini. Nah, misalnya prostaglandin itu yang mengakibatkan nyeri, mediator nyeri. Itu source-nya atau sumbernya bisa dari leukosit, EC atau platelet. Nah, untuk mediator inflamasi itu sendiri, yang mediator vasoaktif itu jenisnya ada histamin, bradikinin, komplement, prostaglandin. Nah, prostaglandin ini juga harus kalian ingat juga karena dia adalah biang kerok utama dari terjadinya nyeri atau sensasi pain atau sensasi nyeri. Itu biasanya diakibatkan adanya pembentukan prostaglandin. Dan selain itu, kalau mediator inflamasi yang faktor kemotaktik itu misalnya leukotrin, kemudian sitokin, kemudian ada chemokine dan juga komplement dan nitrik oksid. Nah, adapun histamin itu sendiri itu sumbernya itu adalah sel mas atau histamin itu dilepaskan oleh sel mas dan juga basofil dan platelet. Nah, mekanisme pelepasan dari histamin itu sendiri yaitu adalah pengikatan antigen atau alergen. Ini pengikatan antigen atau alergen ke imunoglobulin E. Jadi ini adalah antigen, kemudian alergen itu terikat ke imunoglobulin E pada sel mas yang melepaskan butiran yang mengandung histamin. Nah, dilepaskan itu melalui mekanisme non-imun seperti dingin, trauma, atau mediator kimiawi lainnya, dan dilepaskan oleh mediator lain. Nah, histamin ini itu mengakibatkan melebarkan arteriol dan meningkatkan permeabilitas venula, yaitu reaksi Will and Flare. Nah, adapun mediator inflamasi yang lain yaitu adalah bradikinin. Jadi dia itu adalah dia bisa mengakibatkan peningkatan permeabilitas vaskuler dan dilatasi pembuluh darah yang bisa menyebabkan nyeri bradikinin. Nah, ada juga mediator inflamasi yang lain yang berupa metabolit dari asam arachidonat, yaitu prostaglandin dan juga leukotrin. Nah, kalau prostaglandin, nah ini yang merupakan mediator inflamasi nyeri ya. Jadi sensasi nyeri itu terbentuk karena adanya prostaglandin juga dan leukotrin. Nah, dia efeknya itu adalah vasodilator. Kemudian kalau yang leukotrin itu efeknya itu adalah vasokonstriktor. Nah, adapun jalurnya itu adalah sebagai berikut. Nah, dari asam arachidonat kemudian dengan bantuan siklooksigenase dia diubah menjadi prostaglandin atau memicu terbentuknya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini nantinya yang akan
prostacyclin, prostaglandin H2 ini akan memicu terbentuknya prostacyclin, kemudian terbentuknya tromboksan, yaitu mengakibatkan vasokonstriksi kalau tromboksan. Nah, kalau prostacyclin itu mengakibatkan vasodilatasi. Nah, siklooksigenase ini adalah biang kerok dari timbulnya rasa nyeri atau sensasi nyeri, sehingga obat-obatan seperti COX-1 dan COX-2 atau siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2 inhibitor itu tugasnya menghambat siklooksigenase supaya tidak terbentuk prostaglandin yang mengakibatkan nyeri itu tadi. Nah, kemudian mediator inflamasi yang lain itu adalah sitokin. Itu adalah protein yang diproduksi oleh banyak jenis sel, terutama limfosit dan makrofag yang diaktifkan dan memodulasi fungsi jenis sel lainnya. Sitokin, interleukin 1 dan tumor necrosis factor itu adalah sitokin utama yang memediasi inflamasi. Jadi IL-1 dan TNF ini adalah salah satu jenis sitokin yang memediasi inflamasi juga. Nah, ini adalah prosesnya, nanti bisa dipelajari. Untuk summary atau ringkasan dari mediator inflamasi yang dia mempunyai efek vasodilatasi itu adalah prostaglandin, histamin dan juga nitric oxide. Tapi yang dia manifestasi klinisnya adalah meningkatkan permeabilitas vaskuler, itu adalah histamin, komplement, bradikinin, leukotriene, PAF dan juga substansi P. Nah, untuk yang mempunyai proses kemotaksis, leukosit, aktivasi leukosit itu adalah komplement dan lainnya. Nah, yang mengakibatkan manifestasi klinis fever atau demam itu adalah interleukin, kemudian TNF dan juga prostaglandin. Nah, yang menyebabkan nyeri itu biasanya adalah prostaglandin dan juga bradikinin. Dan yang menyebabkan kerusakan jaringan itu adalah neutrofil dan makrofag dan juga metabolit oksigen serta nitrik oksid. Nah, itu tadi presentasi dari Ibu, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.